Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya, yang terhormat para peserta webinar dan yang mengisi webinar kita pada malam hari ini yang kita cintai dan kita hormati. Saya dengan bangga mempersembahkan webinar hari ini dengan tema yang sangat menarik, yakni pengaruh Partai PKS sebagai infrastruktur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Webinar ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk membahas isu yang relevan dan penting dalam dunia politik dan hukum di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi topik pembicaraan yang luas sejak disahkan. Kita akan mengkaji peran partai politik melalui webinar kita kali ini, terkhususnya Partai Keadilan Sejahtera, yang mana implementasinya terhadap undang-undang tersebut. Sebagai moderator, saya berharap webinar ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran partai politik dalam merumuskan kebijakannya, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok pembicara kita hari ini yang akan memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai topik kita pada malam hari ini. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita perkenalkan kelompok pembicara kita pada malam hari ini. Baiklah, di sini saya sendiri Maisy Lestari sebagai moderator, dan ada juga beberapa anggota kelompok lainnya, ya ini Khairunisa, juga ada Saudara Putri dan Kinari, beserta Saudari Salma. Baiklah, sekarang saatnya untuk memberikan kesempatan kepada Saudari Putri untuk memulai presentasinya. Waktu dan layar, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Maisy atas kesempatannya. Saya Putri Helmisa, izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan kami bahas pada webinar kali ini. Yang pertama, apa itu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS? Yang kedua, mengapa PKS dikategorikan sebagai infrastruktur politik? Yang ketiga, bagaimana PKS mempengaruhi kebijakan atau keputusan politik dan apakah ada kebijakan yang lahir dari pengaruh PKS? Yang keempat, bagaimana relasi antara PKS dan pemerintah dalam kehidupan politik? Next slide. Oke, selanjutnya kan saya izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai apa itu Partai Politik Keadilan Sejahtera. Partai Politik Keadilan Sejahtera atau yang disingkat dengan PKS merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 20 April tahun 2002. PKS ini bermula dari Partai Keadilan atau PK yang merupakan inisiatif para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI yang menyebarkan dakwah-dakwah di Universitas Indonesia pada tahun 1980-an. Selama pemilu berlangsung, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% pada tahun 2004, 7,88% pada tahun 2009, dan 6,79% pada tahun 2014, dan 8,21% pada tahun 2019. Pada tahun ini, PKS dipimpin oleh Ahmad Syahiku sebagai Presiden PKS dengan jumlah pengurus 130 orang dan jumlah anggota 2.806.387 orang. Baik, terima kasih kepada Saudari Kak Putri. Poin yang pembahasan akan saya bahas untuk kali ini adalah PKS sebagai infrastruktur politik. Infrastruktur politik ini merujuk pada jaringan lembaga kemasyarakatan yang bergerak secara independen dan dapat mempengaruhi kinerja dan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Hal ini termasuk oleh LSM, Ormas, partai politik, media massa, interest group, dan tokoh politik. Nah, di dalam konteks ini, PKS itu adalah salah satu partai politik di Indonesia yang merupakan bagian dari infrastruktur politik. PKS merupakan partai politik di Indonesia yang telah mendirikan organisasi yang kuat dan terstruktur dengan baik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. PKS juga memiliki keberadaan jaringan kaderisasi yang baik dan teratur. Hal ini memungkinkan bagi PKS untuk melakukan kegiatan politik dengan lebih efektif dan efisien. PKS juga memiliki basis massa yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Basis massa yang besar ini juga memberikan dukungan yang signifikan pada setiap pemilihan umum. PKS memiliki ideologi yang kuat dan terstruktur dengan baik, yang didasarkan pada Islam yang moderat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ideologi yang kuat ini membuat PKS memiliki pandangan politik yang jelas dan memudahkan dalam menjalankan agenda politiknya. PKS ini juga terlibat dalam koalisi pemerintahan di Indonesia
yang membuat PKS memiliki posisi strategis dalam politik Indonesia dan memungkinkan PKS untuk memperjuangkan kepentingannya melalui jalur politik. Nah, dapat dikategorikan PKS ini sebagai infrastruktur politik dan merupakan salah satu kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Dan untuk poin pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Salma. Baik, terima kasih Saudari Nisa. Saya Salma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh partai politik PKS ini dalam kehidupan politik di masyarakat Indonesia. Di mana seperti yang teman-teman webinar ketahui bahwa PKS tadi telah disebutkan telah berdiri dari sejak tahun 2002, di mana sudah 21 tahun PKS ini berdiri. Di mana tentunya jika ada partai politik yang selama ini telah berdiri, maka pengaruh serta kebijakannya pun memengaruhi bagaimana keadaan ataupun kegiatan politik di Indonesia. Di mana dari banyaknya pengaruh atau kebijakan yang dibuat oleh partai PKS, PKS ini mendasarkan dan berpaku pada Pancasila sebagai landasan utama dalam memberikan kebijakan yang akan mereka buat, serta bentuk apapun dalam memberikan reaksi terhadap kebijakan-kebijakan lain yang dirancang oleh pemerintah ataupun dalam membentuk suatu kebijakan politik. Sehingga dari pengaruh dan kebijakan yang dibuat oleh PKS, mereka tidak akan keluar dari Pancasila sebagai ideologi kita, ideologi Indonesia. Selanjutnya, salah satu contoh kebijakan ataupun pengaruh yang telah diberikan PKS oleh kehidupan politik Indonesia saat ini, di mana ketika Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi rancangan pada tahun 2020, terdapat masukan atau saran yang dibuat oleh partai politik PKS ini, di mana terdapat jarak 3 tahun, di mana awalnya saat menjadi rancangan pada tahun 2020 dan disahkan menjadi undang-undang saat ini terdapat jarak 3 tahun, di mana secara langsung membuktikan bahwa PKS ini memberikan pengaruh terhadap kebijakan apa yang akan dikeluarkan, sehingga dengan begitu pemerintah memerlukan pembahasan kembali terhadap rancangan undang-undang yang seharusnya dapat ditetapkan dengan cepat. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Kinari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Salma. Selanjutnya saya akan membahas mengenai relasi antar pemerintah dengan PKS dalam bidang politik. Dalam perhitungan pemilu tahun 2019, PKS terbilang cukup sukses jika dibandingkan dengan partai Islam lainnya. PKS memperoleh suara sebesar 8,21%, di mana hal ini dianggap sebagai kesuksesan terbesar bagi PKS dalam sejarah pemilu di Indonesia. Tesis Metzner 2008 mencoba membandingkan dinamika partai politik pada pemilu 1955 dengan pasca reformasi. Metzner menjelaskan bahwa partai politik dalam pemilu 1955 cenderung bersifat sentrifugal. Artinya bahwa partai politik cenderung tidak berkontestasi di ranah pusat kekuasaan, tetapi kontestasi berada di dalam masyarakat. Pada masa pasca reformasi bergeser dari sentrifugal menjadi sentripetal. Artinya bahwa partai politik lebih mementingkan kontestasi di ranah pusat. Dengan demikian, secara tidak langsung, partai politik mulai terkapitalisasi. Selanjutnya adalah terbentuknya relasi politik antara politik PKS dengan gerakan Islam berhubungan dengan narasi agama selama pelaksanaan pemilu 2019. PKS tidak menyerupkan dakwah-dakwah Islamiyah dalam strategi politiknya, tetapi partai ini cenderung menggunakan isu yang bersifat populis. PKS sendiri juga membuka diri dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kader dan anggotanya, yaitu dengan cara berkoalisi dengan partai apapun dan dari latar belakang apapun, demi tercapainya cita-cita dari partainya itu sendiri. Dengan demikian, sudah jelas bahwa PKS pragmatis, dalam artian tidak menarik diri dari perpolitikan dan nilai-nilai liberal yang ada di kancah perpolitikan yang sedang berlangsung di Indonesia. Selanjutnya akan berlanjut dengan kesimpulan yang akan diinikan oleh Nisa. Baik, terima kasih kepada Saudari Kinari sudah menjelaskan. Dan untuk kesimpulannya, untuk presentasi kali ini,
Dan webinar kali ini adalah PKS memiliki ideologi yang kuat dan terstruktur dengan baik, serta didasarkan pada Islam moderat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. PKS juga dapat dikategorikan sebagai infrastruktur politik dan salah satu kekuatan politik yang signifikan di Indonesia, karena telah terlibat dalam beberapa koalisi pemerintahan di Indonesia dan memiliki posisi strategis dalam ranah politik Indonesia. PKS juga menolak UU Cipta Kerja saat masih menjadi rancangan pada tahun 2020, di mana terdapat jarak 3 tahun antara rancangan undang-undang ini untuk disahkan menjadi undang-undang, membuktikan bahwa PKS memberi pengaruh terhadap kebijakan tentang apa yang akan dikeluarkan, sehingga diperlukan pembahasan kembali terhadap rancangan undang-undang tersebut. Relasinya antara pemerintah dengan PKS dapat dilihat pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana PKS sebagai partai yang konsisten di jalur dakwah Islam seringkali dianggap sebagai dalang ketegangan politik, karena menggunakan isu agama untuk menyerang lawannya. PKS menggunakan strategi dengan cara merangkul semuanya dan menciptakan suasana yang membuat berbagai aliran tersebut diterima karena perbedaan aliran yang berkembang di Indonesia. Dan untuk kembali kepada moderator, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saudaraku, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar ini pada malam hari ini. Saya berharap bahwa diskusi kita yang telah kita lakukan membantu meningkatkan pemahaman kita tentang pengaruh Partai Keadilan Sejahtera sebagai infrastruktur politik dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan melalui webinar ini pula, kita telah mendapatkan wawasan yang berharga dari kelompok penyaji tersebut. Dan terima kasih pula kepada kelompok penyaji atas pengetahuan dan pandangan yang telah mereka berikan kepada kita. Dan kita dapat meyakini bersama-sama bahwasannya informasi yang telah diberikan mampu memberikan kita landasan yang kuat untuk lebih memahami dinamika politik dan hukum di Indonesia. Dan terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja sama untuk melangsungkan webinar pada malam hari ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak terjadi di kekurangan pada webinar kita malam hari ini. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kontribusinya, dan semoga pengetahuan yang telah kita peroleh dapat kita terapkan dalam konteks yang jauh lebih luas nantinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat malam.